Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Selamat datang kembali di channel Saufin Official. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Buat teman-teman yang baru bergabung, silakan subscribe channel ini, aktifkan loncengnya supaya mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video ya. Nah, untuk kali ini saya akan sharing lagi mengenai sebuah tema yang sangat menarik ya, dimana ini saya menjawab beberapa pertanyaan DM dari WA, Facebook, ada juga yang tanya pribadi ya. Dan kebanyakan yang tanya itu teman-teman ya yang seumuran, yang seusia 20-an ya, dimana dia menanyakan sebuah tips menabung untuk usia 20-an gitu ya. Makanya di video ini saya akan bahas tentang tips-tips ini ya. Ada 5 tips yang akan saya bahas, jadi tonton videonya sampai selesai, jangan di skip supaya teman-teman tidak salah paham mengenai yang akan saya bahas ini ya. Semoga yang akan saya bahas bermanfaat. Kita langsung aja ke tips menabung untuk anak muda usia 20-an ya. Oke, jadi sebenarnya sebagian besar anak muda seperti kita ya memiliki alasan yang hampir sama gitu ya, yakni gaji yang masih minim. Jadi usia 20-an itu kan rata-rata ada yang baru lulus sekolah, ada yang baru daftar kuliah atau baru bekerja gitu ya. Jadi merasa kalau penghasilannya itu masih sedikit gitu. Jadi enggak kepikiran untuk menabung atau bingung mau menabung mulai dari mana gitu. Nah, jadi untuk itu saya buat video ini supaya teman-teman semua nanti termotivasi dan juga kita sama-sama ya mulai menabung untuk masa depan kita sendiri. Jangan mentang-mentang gaji masih minim menjadi alasan utama ya kamu tidak menabung. Gini, ibaratkan aja gini lah, usia kita masih 20-an dan ada yang baru lulus sekolah atau baru terima kerja ya, gaji masih kecil antara 2 juta 3 juta gitu ya. Tapi coba pikir aja, di sisi lain kita masih belum memiliki tanggungan tetap seperti keluarga, anak gitu ya, atau aset-aset yang perlu dicicil. Nah, itu salah satu alasan kenapa kita harus menabung di usia 20 gitu ya. Jadi menabung di usia 20 ini sebenarnya harus diprioritaskan ya. Karena menabung itu bisa dimanfaatkan sewaktu-waktu untuk pegangan, dana darurat, modal beli aset, usaha, bahkan modal untuk investasi ya, yang terutama di usia 20 ini usia emas gitu ya. Kita bisa memulai semuanya, udah lepas dari sekolah, kita tinggal masuk dunia kerja. Kalau kita langsung mulai sekarang kan nanti kedepannya lebih gampang gitu ya. Oke, jadi itu saja ya sekedar pembukaan mengenai kenapa kita harus menabung di usia mulai dari 20 ya. Jadi buat teman-teman yang usianya belum 20 langsung mulai nggak apa-apa, itu lebih bagus. Dan buat teman-teman yang baru menonton video seperti ini dan usianya lebih dari 20, nggak apa-apa, kita mulai, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali ya. Nah, oke, langsung aja ke tips yang pertama. Yang pertama adalah coba tambah pemasukan dan kurangi pengeluaran. Nah, ini tips yang paling utama. Seperti yang saya ceritakan tadi ya sebelumnya, kita gaji masih minim, menabung itu masih bingung atau belum tahu ya. Jadi kita mulai dari ini aja. Walaupun kita gaji masih kecil, coba mulai membiasakan diri untuk menambah pemasukan di luar gaji kita ya, untuk meredam angka pengeluaran. Apalagi sekarang kan zamannya teknologi ya, di tahun 2021 ini ya. Ini video saya buat kan di tahun 2021 di bulan April ya. Banyak teknologi, internet udah 4G kan, HP-HP udah bagus, koneksi sosial media udah bagus, WhatsApp, Facebook, IG. Jadi usahakan itu kalau bisa manfaatkan itu, jual keahlian kalian di situ, jual secara online gitu ya. Karena kalau jual secara di rumah kan kalian jual di lingkup situ aja. Jadi jual secara online dengan sosial media yang kalian punya. Nah, itu tips yang pertama untuk menambah pemasukan ya. Tapi untuk buat teman-teman yang tidak punya, bisa juga mulai usaha dari rumah atau usaha di tempat kerja, di sekolahan juga bisa gitu ya. Atau bisa juga mencari peluang kerja lepas gitu ya, peluang kerja separuh waktu itu juga bisa gitu ya. Intinya menambah pemasukan dan mengurangi pengeluaran ya.
kurangi uang jajan, kurangi membeli keperluan yang tidak perlu gitu ya. Nanti akan saya bahas di lain video mengenai mengutamakan keperluan daripada keinginan ya. Untuk kali ini kita fokus ke tips menabung ini ya. Dan yang kedua, kita langsung yang kedua aja, mulai memprioritaskan kemana uang kamu harus dialokasikan. Nah ini kalian harus mulai memikirkan kemana uang gaji kalian, buat apa uang gaji kalian itu dipakai gitu ya. Jadi kalian harus mulai memprioritaskan pendapatan kalian dari yang kalian dapat itu, dari sampingan dan juga dari gaji. Jadi prioritaskan ke yang penting-penting dulu gitu ya, maksudnya tabungan dan investasi memiliki prioritas yang lebih tinggi daripada kewajiban membayar cicilan. Nah itu, jadi jangan dulu mencicil barang yang mahal gitu ya. Mulai dari menabung dan investasi dulu. Nanti akan saya bahas lagi mengenai menabung dan investasi ya. Jadi kurangi cicilan dulu, jangan mulai cicilan dulu, jangan berani-berani di samping kalian masih berpenghasilan kecil, dan juga baru mulai mengenal menabung ya gitu ya. Nah kita langsung yang ketiga, investasi sedikit demi sedikit. Nah saya pernah bahas di video sebelumnya mengenai hal-hal memulai investasi ya. Jadi saya udah sempat menyenggol yang ketiga ini, investasi demi sedikit. Jadi intinya investasi itu tidak perlu banyak, bisa dimulai dari usia muda, terutama usia 20 atau kurang, dengan nominal yang sedikit. Nah itu saya udah pernah bahas kan di video sebelumnya. Jadi saya lanjut di video ini. Bila ada uang yang bisa ditabung, sisihkan juga setidaknya 10% dari uang kalian untuk investasi ya. Karena memang menabung memang membawa untung ya, karena ia bisa dijadikan dana darurat, dimana begitu kamu butuh kamu bisa menarik uang kapan saja ya. Jadi menabung di tempat yang dimana kamu bisa menarik uangnya kapan saja ketika kalian butuh gitu ya di investasinya. Jangan investasi ke temen yang baru usaha juga gitu ya. Mau investasi juga pilih-pilih. Nanti saya akan bagian video lagi tips memilih investasi yang tepat ya. Silakan nanti sobat searching di channel saya yang sudah saya sharing tentang memulai investasi. Ini akan menambah wawasan kalian. Jadi kalian bisa belajar menabung, investasi ya. Jadi kalian bisa investasi di bank, investasi di bursa efek, di reksadana, di saham. Nah itu yang saya anjurkan. Nanti jangan investasi yang abal-abal gitu ya. Tentunya itu berizin lah. Oke, nanti kita langsung aja yang keempat ya, karena durasi kita mungkin agak panjang di tips kali ini. Yang keempat, hindari penggunaan kartu kredit. Nah ini yang banyak banget dipakai oleh anak muda, terutama di tengah kota ya. Mudahnya mengakses kartu kredit, ATM itu sebenarnya mempercepat uang kita habis loh. Bahkan ada yang pepatah yang mengatakan, the money you don't see is the money you don't miss. Jadi uang yang tidak kita lihat memang lebih mudah untuk direlakan atau dihabiskan, itulah intinya lah. Jadi memang menggunakan kartu kredit ini uangnya secara fisik nggak terlihat ya, jadi cenderung mempengaruhi kita untuk boros. Jadi kartu kredit ini kan limitnya kadang gede, kadang lebih gede dari gaji kita sendiri. Jadi kita ngambil pakai kartu kredit, nggak kerasa itu sudah melebihi uang gaji kita ya. Nanti akan saya bagikan tips lain mengenai berapa pengeluaran supaya tidak kehabisan uang gaji ya. Nanti akan saya sharing di lain video. Jadi intinya buat teman-teman yang belum punya kartu kredit, jangan dulu, kita nggak usah pakai yang terlalu simpel untuk mengeluarkan uang. Lebih carilah yang tempat-tempat investasi ya. Jadi kartu kredit atau ATM tuh kalau bisa kurangilah pemakaiannya. Semakin mudah pembayaran itu sebenarnya membuat kita semakin boros. Itulah intinya dari tips yang keempat ini. Itu ya. Kita langsung yang kelima. Dan yang kelima ini, mau mengajukan utang, mikir dulu. Nah ini yang kelima. Tips yang kelima ini penting sekali supaya kalian nggak kebablasan. Bahkan saya dapat pengalaman dari teman saya juga, dia sudah terlanjur mengajukan pinjaman, hutang. Ada yang ke aplikasi, ada yang ke teman juga. Dia sudah terlanjur hutang ya, jadi dia menyesal banyak. Dia cerita, nanti saya akan bahas lebih detail tentang bahayanya hutang ya. Jadi di ini tips yang kelima ini intinya
buat kalian yang belum terlanjur mengenal pinjaman online, jangan dulu ya, terutama kalau memang kebutuhannya itu untuk kebutuhan konsumtif. Maksudnya kalau kalian ingin beli HP misalnya, HP iPhone X lah, itu harganya kan mahal, dan sementara gaji kita di usia 2 bulan ini kebanyakan masih 3 juta, 2 juta atau 4 juta lah paling banyak. Itu jangan dulu kita membuat atau menghutang ya, membeli barang yang mahal yang tidak kita mampu gitu ya. Kuncinya berhutang adalah, ada satu buku yang pernah saya bahas, jangan membeli barang yang tidak kamu punya uang, itu intinya. Jadi belilah barang yang kamu punya uang aja. Kalau bisa kamu punya uang 10.000, belilah barang yang harganya 2.000 atau 1.000. Jadi masih ada sisa ya. Jangan kamu punya gaji 3 juta, kamu habiskan 4 juta, kan minus. Nah itulah tips-tips yang saya bagikan ya. Ada 5 tips. Jadi semoga dari 5 tips ini teman-teman bisa belajar ya. Terutama buat teman-teman yang baru menginjak usia 20, ini sangat penting sekali sebelum kalian terlanjur. Akan saya sebutkan lagi ya. Tips yang pertama tadi saya bahas adalah coba tambah pemasukan dan kurangi pengeluaran. Yang kedua, memulai prioritaskan kemana uang kamu harus dialokasikan. Yang ketiga, investasi sedikit demi sedikit ya. Dan yang keempat, hindari penggunaan kartu kredit, dan juga kalau bisa ATM, kalau bisa kartu-kartu pembayaran digital lain lah yang memudahkan kita untuk mengeluarkan uang ya. Dan yang kelima, mengajukan utang itu mikir dulu. Kalian boleh minjamkan utang itu untuk kebutuhan darurat banget ya. Itu ibaratnya itu harus dibayar sekarang juga, nggak bisa besok. Itu kan nggak ada jalan lain. Kalau kita nggak punya uang, kita harus utang. Nah itu baru, itu pun nanti kalian harus perhitungkan berapa jumlahnya ya. Nah jadi itu aja yang saya sharing kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like video ini, subscribe, bagikan ke teman-teman ya. Bisa bagian video ini atau bagikan secara lisan kalian ya, untuk sesama kita sharing untuk memajukan Indonesia yang lebih cerdas dan lebih maju. Terima kasih sudah menonton. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.